Kematian Galang Satrio Priambodo, 27, pekerja migran Indonesia asal Desa Padas, Kecamatan Tanon, Sragen, Jawa Tengah, yang tenggelam di sungai di Jepang menjadi sorotan DPRD Sragen. Selain berduka atas peristiwa tersebut, DPRD menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur resmi keberangkatan pekerja migran dan memastikan perlindungan asuransi bagi para tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Galang diketahui meninggal dunia saat mengisi waktu luang bersama rekannya di Jepang pada Jumat, 14 Agustus 2026. Peristiwa tersebut bukan merupakan kecelakaan kerja, melainkan terjadi saat korban sedang berenang di sungai. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Disnaker, Sragen, Rina Wijaya, menjelaskan bahwa Galang berstatus Specified Skilled Worker, SSW, dan bukan lagi peserta program magang. Dia sudah tahun kelima, dia udah magang kerja selama 3 tahun, kemudian tahun kelima dia memperpanjang lagi jadi statusnya SSW. Bukan magang kerja lagi, kata Rina, Kamis, 20 Agustus 2026. Berangkat via LPK Wonogiri. Menurut Rina, Galang berangkat bekerja ke Jepang melalui Lembaga Pelatihan Kerja, LPK, yang berada di Kabupaten Wonogiri. Namun, dari hasil penelusuran sementara, korban diketahui tidak memiliki perlindungan asuransi karena tidak didaftarkan dalam program jaminan sosial oleh pihak yang bertanggung jawab. Saya terima dari informasi, ternyata perusahaan di Jepang itu tidak mendaftarkan asuransi. Korban itu tidak didaftarkan asuransi oleh perusahaan. Nah, makanya jadi catatan, kami sudah koordinasi dengan BP3 Mi Semarang dan Jateng. Nanti ambulansnya dari Adi Sumarmo sampai ke Tanon nanti akan difasilitasi BP3 Mi Jateng, pungkas dia. Wakil Ketua DPRD Sragen, Tri Handoko, menilai kejadian tersebut harus menjadi evaluasi bersama, baik bagi calon pekerja migran maupun lembaga penyalur tenaga kerja. Ia mengingatkan agar calon PMI tidak tergesa-gesa berangkat ke luar negeri tanpa memastikan seluruh persyaratan administrasi dan perlindungan kerja telah terpenuhi. Untuk calon TKI, khususnya yang mau berangkat ke Jepang, jangan hanya asal berangkat. Minimal bahasanya oke, punya skill, dan kesehatan fisik maupun dalamnya clear. Ikuti SOP yang ada, jangan sampai ada 1-2 prosedur yang dilewati hanya karena ingin cepat, tegas Tri Handoko. Minta LPK penyalur diperketat. Selain itu, DPRD juga meminta pengawasan terhadap LPK penyalur diperketat. Lembaga penyalur dinilai harus tetap bertanggung jawab mengawal pekerja migran meski sudah berada di negara tujuan. Menurut Tri, koordinasi antara LPK dan pihak penerima kerja di Jepang perlu terus dilakukan agar setiap pekerja migran memperoleh perlindungan yang layak, termasuk jaminan asuransi ketenagakerjaan. Harapan kami LPK tetap mengawal sebaik mungkin dan memastikan ada asuransi ketenagakerjaan. Walaupun sudah dalam naungan BP2Mi, perlindungan tetap harus dikawal dan tidak serta-merta dilepas begitu saja, pungkasnya. Kasus meninggalnya Galang kini menjadi perhatian berbagai pihak sekaligus pengingat bahwa aspek legalitas, perlindungan kerja, dan kepatuhan terhadap prosedur keberangkatan merupakan hal yang tidak boleh diabaikan dalam penempatan pekerja migran Indonesia. Kemudian posisi jenazah sampai pemulangannya itu kapan gitu? Dia kejadian hari Jumat. Jumat sore. Terus dapat kabar pertama. Kabarnya habis maghrib dapat informasi katanya tenggelam di sungai. Habis maghrib. Habis maghrib. Kalau kejadiannya di kira-kira jam berapa di sana? Jam 3:30. 3:30. Setengah 4 sore. Habis sholat Jumat tuh jalan-jalan sama teman-temannya. Jadi posisi rekreasi gitu ya Pak? Ya, rekreasi. Bukan bekerja ya Pak? Ya? Enggak. Oke. Itu kabar diterima dari siapa Pak? Dari ibu saya, dari temennya. Dari temennya? Dari temennya. Berarti bukan dari penyalur atau apa gitu? Enggak, bukan. Iya. Dari teman-temannya di sana. Untuk proses pemulangan hari Jumat baru dari sana, Sabtu nyampe rumah. Sabtu sampai rumah. Kalau Mas Galang sendiri di Jepang bekerja di bidang apa dan sudah berapa lama Pak di sana? Di perkebunan sudah sekitar 7 tahunan. 7 tahun. Pertanian ya. Sudah 7 tahun. 7 tahunan. Jadi termasuk udah lama. Sudah baru pulang sekali. Kapan Pak itu? Itu kapan Pak? 2 tahun yang lalu. Oh, berarti selesai magang, pulang terus balik lagi. Panjang itu. Di 2024. Iya. Pak ada firasat terkait dengan kejadian ini mungkin Bapak atau Ibu itu?
Kalau keluarga nggak ada firasat sama sekali, bapak ibunya ini nggak ada firasat. Tahu-tahu udah kabar nggak enak. Tapi sempat katanya saudara malah yang Ya saudara cuma mimpi kalau punya hajat itu aja. rame-rame di sini Iya, gitu. rame-rame di rumah saya.